Halo semua, ketemu dengan Mr. Ben Ben di pelajaran matriks ya. Ini sudah video kelima, jadi tentang sifat-sifat determinan dan inverse matriks. Oke, jadi apa sih yang hendak kita pelajari? Oke. Yang pertama itu adalah apa itu yang disebut dengan matriks singular, gitu ya. Matriks singular. Oke, jadi sebenarnya ini hanya sebutan. Jadi matriks singular itu adalah sebutan bagi matriks yang tidak mempunyai inverse. Nah, jadi kalau suatu matriks tidak punya inverse, maka matriks tersebut dikatakan matriks singular. Nah, gitu. Tapi sebenarnya bagaimana sih kita bisa tahu bahwa suatu matriks itu tidak punya inverse atau punya inverse? Lihat dari mananya, gitu ya. Oke, jadi kita ingat bahwa inverse dari matriks itu kan adalah, misalnya kita punya A itu adalah ABCD, maka inverse dari A itu kan adalah 1 dibagi AD kurang BC gitu ya. Lalu kemudian ini ditukar tempat ya, AD-nya ditukar tempat jadi DA gitu ya. Sedangkan sisanya itu tetap ya, tapi dikali negatif gitu ya, dikali negatif C. Nah begitu. Oke, nanti sebenarnya yang seperti ini itu disebut adjoint gitu ya, adjoint dari matriks A gitu. Sedangkan AD kurang BC ini, AD kurang BC ini kan adalah determinan ya, kita sudah tahu ya, ini determinan A. Jadi sebenarnya A inverse itu bisa kita tulis menjadi 1 per determinan A dikali dengan adjoint dari matriks A begitu ya. Nah, ini nanti akan kita pelajari bagaimana cara menentukan adjoint maupun determinan dari matriks 3 kali 3 gitu. Tapi itu di video berikutnya. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa apabila determinan A ini 0, maka akan terjadi 1 per 0, tidak terdefinisi. Nah, jadi kalau tidak terdefinisi, maka kalau dikali matrik, ya matriknya tidak terdefinisi, begitu ya. Oke, jadi kalau tidak terdefinisi artinya apa? Artinya dia tidak mempunyai inverse. Oke, jadi kita akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa jadi matriks tidak punya inverse atau matriks singular, gitu ya, matriks singular, maka determinannya itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi itu hanya untuk determinannya sama dengan 0. Kita lihat contoh soal. Nah, ini jadi kita dikasih suatu matriks B. Lalu jika matriks B dikurangin KI itu merupakan matriks singular, tentukan nilai K yang memenuhi. Oke, kita ingat ini apa? Ini adalah matriks identitas gitu ya. Jadi karena matriks B ini merupakan matriks 2 kali 2, berarti identitas yang dimaksud di sini adalah identitas untuk matriks 2 kali 2 ya. Oke, kita ingat matriks identitas untuk 2 kali 2 itu adalah 1001. Nah, ini masih harus ingat ya di video pertama nih. Oke, jadi berarti dengan kata lain B dikurangin dengan KI ini akan sama dengan apa nih? 2134 dikurangin dengan K dikali dengan I. I-nya adalah 1001. Oke. K-nya kalau dikali masuk. Oke, ini salin terlebih dahulu, tetap ya. K-nya kalau dikali masuk, maka menjadi K0 0K begitu ya. Kalau ini dikurangin, maka hasilnya jadi 2 kurang K. Sini 1 kurang 0 1 ya. Sini 3 kurang 0 3. Ini 4 kurang K begitu ya. Nah, jadi ini adalah singular gitu ya. Berarti dengan kata lain determinannya itu mesti harus sama dengan 0 gitu ya. Oke, determinannya kan AD kurang BC ya. Berarti dengan kata lain 2 kurang K ini A kali D, oke, kurang B kali C, ini harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba kalikan, maka ini jadi apa nih? Jabarkan 2 kali 4 8, ini 2 kali min K min 2K, min K kali 4 min 4K, min K kali min K plus K kuadrat, ini 3 kali 1 3 kurang ya. Nah, maka kalau kita baguskan K kuadratnya ditulis terlebih dahulu, ini jadi kurang 6K, ini 8 kurang 3 jadi plus 5 ya. Oke, kita faktorkan. Oke, dikalikan hasilnya adalah ujung kali ujung 1 kali 5 5 ya.
dijumlahkan hasilnya harus yang tengah, negatif 6. Gitu. Perkalian 5 kali 1. Oke ya. Supaya hasilnya negatif 6, maka dua-duanya negatif. Ini kalau dua-duanya negatif dikali 5, betul ya? Berarti negatif 5 dan negatif 1 ditulis ke situ. Maka K-nya adalah 5 atau K-nya adalah 1. Selesai. Gitu ya. Ini mudah gitu ya. Oke, kita coba lihat yang lain. Nah, kita masuk ke sifat-sifat determinan matriks. Oke, jadi apa saja sifat determinan matriks itu ya? Oke, jadi yang pertama itu adalah bahwa kalau kita punya suatu matriks A, kita cari determinannya, maka determinannya itu akan sama dengan determinan dari kalau A tersebut kita transpose gitu. Jadi dengan kata lain, transpose itu tidak mengubah determinan gitu ya. Nah, oke. Jadi berikutnya adalah kalau kita punya suatu matriks A, kita kalikan dengan suatu bilangan, misalnya K gitu ya. Lalu kita cari determinannya, itu sama aja dengan determinan A, oke. Lalu nanti kita kalikan dengan K dipangkatkan dengan N. N itu apa? Oke. N itu adalah ordo matriks A, oke ya, ordo matriks A. Jadi kalau matriks A-nya itu ukuran 2 kali 2, maka berarti ordonya 2. Maka jadi K pangkat 2 gitu ya. Nah, jadi tergantung dia ordo berapa gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah bahwa kalau saya punya matriks A, lalu saya kalikan dengan matriks B, hasilnya saya cari determinan. Sebenarnya saya bisa melakukannya begini. Matriks A tersebut kita cari determinannya, lalu matriks B kita cari determinannya, lalu nanti kedua hasilnya itu tinggal kita kalikan gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengalihkan matriks baru dicari determinan. Kita bisa cari determinan dari masing-masing matriks, lalu tinggal dikalikan. Itu akan lebih mudah. Nah, gitu. Oke, yang keempat itu bahwa misalnya saya punya matriks A, itu saya kalikan terus-menerus berarti di pangkat N gitu ya. Ya, berarti sama aja dengan determinan A kita pangkatkan dengan N gitu ya. Nah, itu tentu saja sangat wajar begitu. Oke, jadi sifat-sifat determinan ini sangat penting untuk mengerjakan soal sehingga menjadi lebih mudah. Oke, contohnya ya. Oke, contoh ya. Misalnya diketahui matriks B sekian, matriks C sekian, ternyata ada matriks A sehingga A dikali B sama dengan C. Lalu ditanya adalah determinan dari matriks A, gitu ya. Oke, jadi kalau pakai cara biasa, itu berarti kita mencari matriks A, lalu berarti melibatkan inverse gitu ya. Lalu setelah dapat matriks A, baru kemudian kita cari determinannya. Oke, mungkin kita coba ya. Oke, coba kita pakai cara biasa, gitu ya. Oke, berarti A kali B sama dengan C. Kemarin kita tahu bahwa kalau di sebelah kanan ini kita kalikan B inverse, maka ini akan jadi A, ini akan jadi C dikali B inverse. Ada di video sebelumnya ya. Jangan lupa nonton. Oke. Berarti dengan katanya matriks A ini adalah matriks C, oke, 8, 1, 0, 6. Ini kita kalikan dengan B inverse, yaitu 2, 1, 4, 3 di inverse gitu ya. Oke, ini kalau di inverse jadi apa nih? Mungkin sebelah sini saja, biar tidak terlalu panjang. Oke, jadinya 8, 1, 0, 6. Ini kali dengan 1 per ya, ADBC ya, ini kali ini ya. 6 dikurangi 4, lalu tukar tempat, 32, begitu ya. Kali min. Nah, begitu ya. Ini kita pindahin ke depan. Ini kan 2S per 2. S per 2 taruh ke depan. Sementara yang di sini itu adalah baris kali kolom. Nah, maka 8 kali 3, 24. 1 kali minus 4, minus 4. Oke. 0 kali 3, 0. 6 kali minus 4, minus 24. Sebelah sini 8 kali minus 1, min 8. 1 dikali 2 gitu ya. 0 dikali minus 1 0. 6 kali 2 12. Oke, maka diperoleh setengah dari apa nih? 20, negatif 24, negatif 6, 12. Oke, kalau dikali setengah jadi 10, negatif 3, negatif 12 sama 6 gitu ya. Maka determinannya tentu adalah apa nih? AD kurang BC ya. 10 kali 6 dikurangin sama min 3 kali negatif 12 gitu ya.
Terus kalau kita hitung 60, ini min kali min positif tapi masih ada kurang. Oke, 36 ya. Berapa ini? 20 ohm, 24. Nah, cukup panjang ya kan? Tapi kalau seandainya kita pakai cara sifat determinan, maka ini akan menjadi sangat cepat. Oke ya, itu begini. Kan kita punya A dikali B, itu sama dengan C ya. Maka berarti dengan kata lain determinan dari AB itu harus sama dengan determinan dari C dong, karena mereka matrik yang sama. Tetapi determinan A kali B kan ada sifatnya. Oke, yaitu jadi determinan A dikali dengan determinan B, begitu ya. Nah, sekarang berarti kita tinggal cari masing-masing determinan nih. Jadi A-nya itu kan kita nggak tahu ya A-nya. Oke, B-nya itu berarti apa nih? B kan adalah 21 21 43. Maka determinan B adalah AD kurang BC, 6 kurang 4, hasilnya 2. C adalah apa? 8106. Berarti determinan C itu adalah 8 kali 6 48 dikurangin sama 0 kali 1 0 ya. Jadi 48. Oke, maka tinggal kita masukkan ke sini. Jadi determinan A itu mau kita cari. Determinan B-nya itu adalah 2. Determinan C-nya ada 48. Artinya determinan A itu berarti 48 bagi 2 dong. Dapatnya 24. Selesai gitu ya. Jadi kalau dia menggunakan sifat determinan itu akan menjadi mudah gitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke sifat inverse ya. Oke, jadi sifat-sifat inverse matrik ini saya yakin ada beberapa yang sudah kalian ketahui. Jadi kalau kita semuanya suatu matrik dikali dengan inverse-nya itu akan menjadi I. Begitu pula inverse-nya kalau kita kali A, hasilnya juga akan jadi I. Saya pikir ini sudah tahu ya. Yang kedua ini mungkin belum tahu bahwa kalau kita punya matriks A kali B, itu kalau di inverse, maka ini bukan A inverse kali B inverse ya, tapi B inverse dikali A inverse. Jadi terbalik ya. Jadi urutan itu harus dibalik. Jadi harus hati-hati begitu ya di sini. Oke, dengan kata lain maka kalau kita mempunyai A kali B kali C, kalau di inverse, maka hasilnya jadi C inverse, B inverse, A inverse gitu ya, terbalik gitu ya. Nah, ingat ya. Oke, terus yang ketiga apa nih? Nah, yang ketiga itu adalah bahwa kalau kita punya matriks inverse, kalau kita inversekan lagi, maka dia akan kembali ke semula. Jadi saya pikir ini juga sudah tahu gitu ya. Oke, sekarang apa lagi nih? Jadi kalau saya punya sebuah matriks A, lalu saya kalikan dengan K, oke ya. Lalu hasilnya saya inversekan, itu sama aja dengan A-nya inverse dikalikan dengan 1/K, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tinggal pangkatnya kali masuk ya. K pangkat min 1 kan 1/K gitu ya. Jadi saya pikir ini sangat tidak masalah gitu ya. Jadi kalau saya punya matriks yang sudah saya transposkan lalu hasilnya saya inverse, itu sama aja dengan saya inversekan terlebih dahulu baru saya transpose. Jadi sebenarnya urutan ini tidak penting ya. Transpose dulu baru inverse atau inverse dulu baru transpose, sama saja hasilnya. Oke, jadi dengan menggunakan sifat-sifat yang ini, maka banyak soal yang sebenarnya susah itu akan dengan mudah kita bisa kerjakan. Oke, contohnya ya. Oke, jadi kalau kita lihat soal ini diketahui justru bukan A ya, tapi A inverse. Dan diketahuinya justru B gitu ya. Tapi kita mau dicari P, P-nya itu adalah B inverse dikali A, oh hasilnya di inverse gitu ya. Oke, ini kalau kita kerja manual ini agak berat ya. Oke, mungkin kita boleh coba kerja manual gitu ya. Oke, ini pakai cara manual. Nah, ini memang sangat berat ya. Oke. Oke, berarti pertama-tama kita harus cari B inverse. Oke, tapi kita taunya B. Berarti kita B-nya kita inverse. Oke, berarti B inverse itu apa? Berarti determinan. Oke, jadi 6 kurang 0. Terus ini apa nih? Terbalik. Oke. Lalu kali min ya. Nah, begitu. Oke. Maka ini akan diperoleh apa nih? 1/6 dikali 30 min 1 2 ya. Oke, itu B inverse. Lalu sekarang kita punyanya A inverse, tapi kita mau cari A. Berarti A itu adalah A inverse, kita inversekan. Oke, maka berarti jadi ini di inverse ya. Jadi 1 per ini kali 1 kurang
ini 6 gitu ya. Lalu tukar tempat, tetap kali min, oke. Maka diperoleh apa nih? Min 1/5 dikali 1 min 2 minus 3 1 gitu ya. Nah itu A ya. Nah sekarang lalu berikutnya adalah kita harus mencari B inverse dikali A gitu ya. Oke, B inverse dikali A gitu ya. Wow. Oke, B inverse itu dikali A. Oke, B inverse dikali A, betul kan? Oke, B inverse kan itu adalah 1/6 dikali dengan 30 min 1, 2. Sedangkan A itu adalah negatif 1/5 kalikan dengan 1, negatif 2, negatif 3, 1 gitu ya. Oke, ini kalau dikalikan hasilnya jadi negatif 1/30 gitu ya. Sedangkan ini dua buah matriks ini ya berarti baris kali kolom. Oke, maka menjadi apa nih? 3 kali 1, 3. 0 kali ini 0 ya. Oke. Negatif 1 kali 1, negatif 1. 2 kali ini negatif 6. Gitu ya. Sebelah sini 3 kali negatif 2, negatif 6. 0 kali 1, 0. Ini bawahnya berarti negatif 1 kali negatif 2. 2 kali 1, 2 ya. Oke, begitu ya. Nah, maka diperoleh adalah negatif 1/30 dikali apa nih? 3, negatif 6, negatif 7 sama 4 ya. Oke, maka diperolehnya adalah apa nih? Negatif 3/30. Di sini adalah 6/30. Sini adalah 7/30. Sini adalah negatif 4/30. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari, ini berarti adalah B inverse kali A ya. Tapi P itu adalah B inverse dikali A hasilnya di inverse. Artinya P itu adalah inverse dari ini. Ini ya, berarti 1 per apa nih? Oke, ini dikali ini. Min kali min plus. 3 kali 4, 12. Jadi 12 per ini kali ini 900 ya. Dikurangin sama ini kali ini 42 per 900 gitu ya. Lalu ini tukar tempat itu ya. Jadi negatif 4/30. Sini jadi negatif 3/30. Terus yang ini kita kali minus. Oke, jadi min 6/30. Ini negatif 7/30. Begitu ya. Oke, maka ini kalau dikurangkan jadi negatif 30 ya. Tapi seper, maka jadi 900 dibagi negatif 30. Bla 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 gitu ya. Oke, maka ini kalau dihitung hasilnya adalah negatif 30 dikalikan sama ini ya. Oke, kalau dikali negatif 30 maka ini jadi 4, jadi 6, ini jadi 7, ini jadi 3 ini ya. Jadi 4673 nih hasilnya. Wah, lelah juga nih ya. Tapi kalau kita pakai cara sifat gimana? Oke, cara sifat ya. Cara sifat. Sifat apa? Sifat inverse gitu ya. Oke. Jadi caranya bagaimana? Oke, kita kan mau cari P. P itu apa? Oke, coba kita lihat lagi soal. P itu adalah B inverse kali A lalu diinverskan ya kan? B inverse dikali A lalu diinverskan. Menurut sifat ini kan menjadi A inverse dikali dengan B inverse diinverskan gitu ya. Kan menurut sifat B inverse diinverskan itu ada B. Jadi A inverse dikali B. Tapi kita sudah tahu A inverse sama B, jadi tinggal dikalikan. Jadi sebenarnya tinggal dikalikan A inverse-nya apa nih? Tadi ya, A inverse-nya adalah 1 2 3 1, oke. 1 2 3 1. Sedangkan B-nya adalah 2013. Oke. 2013. Jadi tinggal baris kali kolom ini. Ini baris kali kolom. Jadi 1 kali 2 2. 2 kali 1 2 tambah. 3 kali ini 6. 1 kali 1 1. Oke, jadi 6 tambah 1. Sini adalah 1 kali 0 0. 2 kali 3 6. Ini 3 kali 0 0. 1 kali 3 3. Maka hasilnya adalah 4 6 7 3. Sama ya? Sama nih.
Ya, dan ini jauh lebih sederhana dan cepat ya kan. Ya makanya kenapa sifat-sifat inverse itu kadang dibutuhkan begitu ya. Oke. Oke, berikutnya adalah hubungan inverse dan determinan. Oke ya. Jadi kalau kita punya suatu matriks A gitu ya. Oke. Kalau kita inverse kan, maka kalau kita mau mencari determinannya, itu sebenarnya sama aja dengan determinan A itu kita cari satu pernya, gitu ya. Oke, jadi sifat ini sebenarnya luar biasa pentingnya, karena kalau digabung maka nanti bisa menghasilkan begitu banyak cara untuk menyelesaikan soal yang terlihat rumit gitu ya. Oke, mungkin kita lihat contoh soalnya. Oke, kalau kita perhatikan ini, berarti kalau kita mau mencari determinan dari A inverse, kalau kita belum tahu sifatnya ini, oke, hubungannya, maka kita tentu akan mencari inverse lalu kemudian kita cari determinan kan, itu akan agak repot gitu ya. Oke, mungkin kita boleh coba ya di cara manual. Oke ya, berarti kita cari inverse dari A, yaitu 1/8 kurang 3 ya. Lalu kemudian ini tukar tempat, terus ini tidak kali min doang ya. Nah, maka ini akan diperoleh apa nih? 1/5 dari 4, negatif 1, negatif 3, 2 ya. Nah, lalu kalau kita kali masuk, maka akan menjadi apa nih? 4/5, sini negatif 3/5, negatif 1/5, sama 2/5. Kalau kita mau cari determinannya, berarti AD kurang BC. Ini kali ini ya. Jadi 4 kali 4/5 dikali 2/5 dikurangin dengan negatif 1/5 dikali negatif 3/5. Oke, kalau kita hitung ini jadi 8/25. Ini min kali min positif masih ada kurang. 1 kali 3, 3, 25. Hasilnya 5/25. Jadi disanakan dapat 1/5. Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau pakai cara sifat gimana nih? Cara sifat gitu ya. Kalau pakai cara sifat, berarti begini aja nih. A itu kan adalah apa nih? 2, 1, 3, 4. Maka determinannya adalah AD kurang BC ya. 2 kali 4 dikurangin 1 kali 3. Yaitu 8 kurang 3. Dapatnya 5. Ditanya determinan dari A inverse. Berarti 1/determinan A. Oke, 1/5. Selesai. Ya, jadi pakai cara sifat itu akan jauh lebih cepat daripada pakai cara biasa. Gitu ya, oke? Oke, jadi soal berikutnya dikatakan matriks A dan B mempunyai determinan berturut-turut 3 dan 6. Lalu C dikali A inverse itu sama dengan B inverse. Tentukan determinan dari matriks C, gitu ya. Oke, jadi bahkan kita nggak tahu nih matriksnya apaan gitu ya. Oke, jadi berarti kita terpaksa harus menggunakan sifat-sifat gitu ya. Oke, jadi kita mulai dari diketahui C A inverse sama dengan B inverse. Berarti determinan dari C dikali A inverse tentu harus sama dengan determinan dari B inverse dong kan, karena mereka berdua matriks yang sama. Oke, tapi ini perkalian, maka bisa kita pecah menjadi 2, yaitu determinan matriks C dikalikan dengan determinan dari matriks A inverse. Ini sama dengan determinan dari matriks B inverse. Oke, menurut sifat determinan dari A inverse itu seper dari determinan A. Berarti ini jadi determinan C kali seper determinan A. Ini sama dengan jadi seper determinan B. Oke. Berarti dengan katanya determinan C dikali dengan seper determinan A. Determinan A kan adalah 3 ya. Ini sama dengan seper determinan B. Determinan B kan 6. Ya 6 gitu ya. Oke, maka kalau ini semua kita kali 3, maka ini kali 3 jadi coret sama ini. Jadi determinan C. Ini jadi 3/6. 1/2. Oke, jadi didapat determinan C adalah 1/2. Oke, jadi saya pikir ini materi kita cukup sampai di sini. Ya, jadi mungkin kita akan bisa ketemu lebih banyak soal lagi di kesempatan lain ya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.